Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Sipa Salsabila dengan NPM 191063107107 dari 3D PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dalam penjas. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Adapun strategi pembelajaran dalam penjas, yaitu program atau rencana pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, seperti pada lapangan sepak bola, lapangan voli, gor, kolam renang, dan lain sebagainya. Dan contoh lain dari strategi pembelajaran dalam penjas, yaitu penambahan jam ekstrakurikuler olahraga, seperti sepak bola, basket, voli, badminton, futsal, dan lain sebagainya. Adapun manfaat strategi pembelajaran penjas, yang pertama adalah mengoptimalkan kemampuan gerak anak. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan dalam bidang penjas di masing-masing individu. Yang ketiga, meminimalisir kekurangan dan kelemahan di program kerja dari segala aspek. Yang keempat, mendukung prestasi peserta didik dalam bidang olahraga. Yang kelima, membentuk insan yang sehat dengan olahraga. Yang keenam, yaitu memberikan banyak referensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menambah kreativitas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tidak bosan dalam belajar. Cakupan strategi pembelajaran itu yang pertama ada pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif, menurut Sanjaya pada tahun 2008. Adapun macam-macam pendekatan, yang pertama pendekatan pengetahuan keterampilan atau knowledge skill approach. Yang kedua, pendekatan belajar atau learning approach. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran motorik atau motoric learning. Yang keempat, spektrum gaya mengajar. Yang kelima, pendekatan belajar kooperatif atau cooperative learning. Dan yang terakhir ada pendekatan permainan taktis atau tactical games approach. Selanjutnya ada metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran, yaitu pembelajaran interaktif atau interactive teaching, lalu pengajaran berpangkalan atau station teaching, lalu ada pengajaran sesama teman atau peer teaching. Yang keempat ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang kelima ada strategi pembelajaran sendiri atau self-instruction strategies.
Yang selanjutnya adalah strategi kognitif atau kognitif strategis dan pengajaran bergu atau team teaching. Yang ketiga ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasinya. Selanjutnya ada model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetisi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, berikut ini ulasan singkat tentang pembedaan istilah tersebut. Model pembelajaran menurut Cardy dan Nur ada 5. Model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah dan diskusi, dan learning strategi. Yang terakhir ada strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, menurut J.R. David dalam Sanjaya 2008. Selanjutnya dijelaskan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, menurut Kem dalam Sanjaya pada tahun 2008. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang instruktur, guru, widyaswara dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran, dan yang terakhir ada strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan teacher center, yaitu pendekatan ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi dalam waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru merupakan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua ada pendekatan student center, adalah mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry atau penyikapan dan penyelidikan.